Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Titania Puspitasari, NIM 3101420068, Pendidikan Sejarah 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Modul ajar yang saya susun ini dengan tema sejarah peminatan kelas 11, yaitu sejarah peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia. Di dalam modul ajar yang telah saya susun ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama, bagian informasi umum modul yang berisi tentang identitas modul. Yang pertama, nama penyusun Tisa Titania Puspitasari SPD. Yang kedua, instansi SMA Negeri 17 Surabaya. Dan yang ketiga, jenjang SMA kelas 11. Keempat, alokasi waktu pembelajaran yaitu 2 kali 45 menit. Dan yang kelima, tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya yang kedua, terdapat kompetensi awal, yaitu pada fase F, peserta didik mampu memahami sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia yang ditandai dengan mampunya peserta didik dalam menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dan proses jalannya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah PPP atau Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik akan memiliki dan mengembangkan sikap serta kemampuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Kemudian terdapat sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan ajar atau buku referensi. Yang kedua, gawai atau handphone. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang keempat, PowerPoint atau materi yang disajikan guru tentang sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, terdapat target peserta didik, di mana peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran yang diterapkan dalam modul ajar ini adalah model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL, seperti itu. Komponen yang kedua adalah komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis awal mula dan kebijakan penjajahan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dengan peserta didik lainnya dalam menyimpulkan peristiwa sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya terdapat pemahaman bermakna, yaitu peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam segi kehidupan. Dampak negatifnya adalah seperti halnya terdapat Romusa yang sangat menyengsarakan rakyat. Selain itu juga banyak memakan korban karena banyak yang mengalami kematian dan rakyat itu sangat sengsara karena adanya Romusa ini. Namun, tidak semata-mata terdapat dampak negatif di dalamnya, juga terdapat dampak positif dari adanya atau penjajahan Jepang di Indonesia ini, seperti halnya bangsa Indonesia itu mendapatkan pengajaran militer dari pemerintah Jepang yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan, seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang suatu penjajahan? Dan yang kedua, menurut kamu, apa yang menyebabkan suatu negara dapat melakukan penjajahan terhadap negara lain? Kemudian, terdapat kegiatan sebelum pembelajaran. Yang pertama,
Guru mempersiapkan bahan, alat, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mencari informasi tentang sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya adalah bagian inti atau kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 15 menit, yaitu pendahuluan. Pertama, peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik dan memberikan motivasi agar fokus dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dibahas beserta kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru atau menjawab suatu pertanyaan pemantik yang disiapkan oleh guru. Yang kedua, memasuki kegiatan inti dengan alokasi waktu kurang lebih selama 60 menit. Yang pertama, peserta didik mendapatkan pemaparan materi tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, peserta didik menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru atau pertanyaan pemantik. Yang ketiga, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang keempat, guru menjelaskan peraturan dalam berdiskusi serta membimbing peserta didik dalam jalannya diskusi. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang telah dirumuskan atau yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompok untuk pembuatan tugas proyek berupa poster sesuai tema yang didapatkan masing-masing kelompok. Selanjutnya, pemberian ice breaking berupa games melalui kuisis seperti itu. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dari proyek kelompok di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik yang berasal dari kelompok lain memberikan pertanyaan, kritik, atau sanggahan terkait hasil proyek yang telah dipresentasikan. Yang ketiga adalah penutup dengan alokasi waktu kurang lebih selama 15 menit. Yang pertama, peserta didik membuat catatan kecil terkait materi yang telah dibahas pada hari ini. Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik yaitu ketua kelas mengucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, di mana guru melakukan observasi terkait kemampuan peserta didik dalam memahami sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, asesmen formatif. Guru melakukan observasi terkait keaktifan selama kegiatan pembelajaran dan sikap peserta didik, hasil proyek, serta penampilan peserta didik selama melakukan presentasi di depan kelas. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, di mana berisi tentang form, diskusi peserta didik, beserta lembar notula yang digunakan peserta didik untuk kegiatan tanya-jawab. Selanjutnya, terdapat program remedial dan pengayaan, di mana peserta didik yang mendapatkan remedial diperuntukkan bagi peserta didik yang belum menguasai materi tentang sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian, peserta didik mendapatkan program pengayaan bagi yang telah menguasai materi tentang sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang terakhir adalah lampiran. Yang pertama, asesmen diagnostik berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mendiagnosa peserta didik. Yang pertama, apakah kamu pernah membaca buku atau literatur lain terkait materi sejarah zaman penjajahan Jepang di Indonesia? Yang kedua, apakah kamu memahami tentang peristiwa sejarah penjajahan Jepang di Indonesia? Yang ketiga, apakah kamu menemukan suatu kesulitan dalam mempelajari materi sejarah zaman penjajahan Jepang di Indonesia? Yang keempat, apakah kamu menemukan subbab yang menarik dalam mempelajari materi sejarah zaman penjajahan Jepang di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah materi sejarah zaman penjajahan Jepang di Indonesia perlu kita pelajari secara lebih lanjut?
Yang kedua adalah asesmen formatif, di mana terdapat suatu form atau lembar penilaian proyek peserta didik yang terdiri dari kelompok, nama anggota kelompok, serta terdapat aspek dengan tingkat nilai mulai dari yang paling baik sampai yang sangat kurang. Yang paling baik itu dengan kategori nilai 51 sampai 75. Selanjutnya yang sangat baik adalah dengan kategori 76 sampai 100, dan yang ketiga adalah kategori kurang, yaitu 26 hingga 50, dan yang terakhir adalah kategori dengan sangat kurang, yaitu 1 hingga 15. Kemudian aspek-aspek dalam penilaian ini, yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua pemanfaatan media selama kegiatan diskusi berlangsung, yang ketiga kesesuaian isi dengan tema, selanjutnya desain, kemudian terdapat ketepatan pengumpulan, selanjutnya adalah penampilan, kemudian komunikasi verbal, terdapat juga komunikasi nonverbal. Kemudian terakhir adalah terdapat penilaian tentang tanggapan pada suatu pertanyaan, kritik, dan sanggahan. Kemudian dalam form lembar kerja peserta didik atau LKPD ini terdapat beberapa komponen di dalamnya, yaitu yang pertama nama, nomor absen, serta terdapat beberapa petunjuk penggunaan LKPD ini, seperti halnya pertama, peserta didik wajib membaca LKPD ini secara lengkap atau secara cermat. Yang kedua, di dalam LKPD ini terdapat suatu permasalahan, maka diskusikan bersama guru dan teman-temanmu. Yang ketiga, apabila terdapat suatu kendala atau hal yang kurang dipahami, maka konsultasikanlah kepada guru. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.7, di mana menganalisis latar belakang atau faktor-faktor penyebab kedatangan Jepang di Indonesia. Yang kedua adalah indikator pencapaian 3.7.1, di mana menganalisis kebijakan Jepang di Indonesia beserta dampak-dampaknya. Yang ketiga, kompetensi dasar dengan 4.7, di mana melakukan diskusi sesuai tema bersama kelompok yang telah ditentukan seputar sejarah peristiwa pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, terdapat indikator pencapaian yaitu dengan 4.7.1, yaitu membuat proyek kelompok berupa pembuatan poster sesuai tema yang telah ditentukan seputar sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL, sehingga peserta didik melakukan kegiatan diskusi kelompok sesuai tema yang telah ditentukan masing-masing seputar materi sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian, melalui serangkaian diskusi tersebut, peserta didik membuat proyek berupa poster. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan kelompoknya dan bersikap santun. Yang kedua, mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia beserta dampak-dampaknya. Dan yang terakhir, mampu melakukan pembuatan proyek berupa pembuatan poster sesuai tema yang telah ditentukan terkait materi sejarah peristiwa pendudukan atau penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian terdapat langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik melakukan diskusi bersama dengan kelompok yang telah terbentuk. Yang kedua, setelah menemukan suatu kesepakatan dalam diskusi tersebut, selanjutnya dilakukan pembuatan proyek berupa poster. Dan yang ketiga, terdapat langkah-langkah pembuatan poster melalui aplikasi Canva, yaitu seperti berikut. Yang pertama, memilih template yang akan digunakan yang terdapat pada kategori poster. Kemudian, pilihlah template sesuai dengan desain yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, setelah menemukan template yang akan digunakan dan cocok, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengeditan sesuai desain atau selera.
Dapat juga ditambahkan beberapa elemen yang tersedia dalam aplikasi Canva tersebut untuk menambah variasi poster agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, apabila tahap pengeditan telah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu menyimpan hasil poster yang dibuat atau mengunduhnya. Kemudian, pilihlah opsi download yang telah terletak pada toolbar. Maka secara otomatis poster akan terunduh dan tersimpan ke dalam galeri HP dalam format PNG. Lembar diskusi peserta didik yang terdiri dari nama kelompok, anggota kelompok, dan tema, di mana terdapat topik diskusi sesuai pembagian yang telah ditentukan, yaitu seputar sejarah peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian, terdapat juga hasil diskusi berupa analisis kritis beserta kesimpulan yang ini dilakukan dalam diskusi kelompok atau merupakan form bagi diskusi kelompok. Selanjutnya terdapat juga lembar notula presentasi di mana terdapat nama penanya, daftar pertanyaan dan jawaban. Ini digunakan pada saat kegiatan presentasi berlangsung. Dalam lampiran terdapat rangkuman materi pembelajaran yang berisi tentang sejarah peristiwa masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu, terdapat glosarium dan daftar pustaka. Beberapa referensi atau acuan yang saya gunakan dalam menyusun modul ajar ini adalah yang pertama, karya Faudah IS 2020 dengan judul Kehidupan Bangsa Indonesia pada Zaman Pendudukan Jepang, diterbitkan oleh Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Yang kedua adalah karya Sadiman AM dan ADL 2017 dengan judul Sejarah Indonesia untuk SMA MA kelas 11. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.